Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Matkul Pendidikan Pancasila dengan dosen pengampu Bapak Larisman MPD akan menjelaskan tentang materi implementasi Pancasila IPOLES Sosbud Hankam dengan anggota. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafa Haikal dengan NIM 22065558 Pendidikan Teknik Elektronika. Perkenalkan, nama saya Khalid Irfan dengan NIM 223452 dari Prodi Informatika. Perkenalkan, nama saya Isabelinda dengan NIM 220355075 Prodi Pendidikan Kimia. Perkenalkan, nama saya Ainul Muslimah dengan NIM 22331002 dari Prodi Pendidikan IPA. Saya Muhammad Aulia Dimas Prasetyo dengan NIM 22343060 dari Prodi Informatika. Saya Anggun Budi Lestari dengan NIM 22231004 dari Prodi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam. Saya akan Putra dengan NIM 22343049 dengan Prodi Teknik Informatika. Saya Johan Pramesta dengan NIM 22131008 dari Prodi Teknik Elektroindustri. Yang akan dijalankan di kemudian hari. Sedangkan implementasi Pancasila adalah penerapan Pancasila dalam segala aspek kehidupan, bukan hanya dalam omongan semata. Implementasi Pancasila ini, kita sebagai bangsa Indonesia yang ideologi Pancasila harus mewujudkan Pancasila dalam berbagai bidang, di antaranya IPOLES Sosbud Hankam. Penjelasan lebih lengkap akan dijelaskan oleh teman saya yang lain. Terima kasih. Nah, selanjutnya penjelasan mengenai implementasi Pancasila di bidang ekonomi. Implementasi Pancasila di bidang ekonomi yaitu 1. Adanya badan usaha milik negara atau BUMN merupakan bukti adanya peran negara dalam pengelolaan ekonomi di berbagai sektor. Kedua, adanya koperasi yang merupakan badan usaha kolektif berasaskan kekeluargaan. Ketiga, serikat buruh yang bertujuan untuk meminimalisir terjadinya eksploitasi sumber daya manusia. Tantangan implementasi Pancasila di bidang ekonomi yaitu 1. Adanya dominasi negara dalam pengelolaan ekonomi. 2. Proses pengambilan keputusan ekonomi yang berlangsung lambat dan kurang efisien. Ketiga, sumber daya di Indonesia banyak dikelola oleh perusahaan asing. Upaya yang dapat dilakukan yaitu 1. Pemerintah daerah dan pemerintah pusat menggiatkan nasionalisasi aset ekonomi yang dikuasai asing. Kedua, mengembangkan ekonomi di wilayah perbatasan. Ketiga, mengembangkan produk ekonomi lokal dan mencintai produk Indonesia. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang implementasi Pancasila dalam bidang politik. Apa saja bentuk implementasinya? Yang pertama yaitu membentuk lembaga-lembaga negara seperti MPR, DPR, MA, dan MK. 2. Pengembangan nilai hak asasi manusia dalam sistem berpolitik di Indonesia. Yang ketiga, pengembangan sistem demokrasi Indonesia dalam sistem berpolitik. Misalnya, setelah pada tahun 1999, Presiden tidak lagi ditunjuk langsung oleh MPR, melainkan dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum. Selanjutnya, tantangan apa yang kita hadapi dalam implementasi Pancasila dalam bidang politik? Tantangan yang kita hadapi saat ini adalah euforia kebebasan berpolitik di Indonesia, di mana adanya sikap-sikap anarkisme dan demonstrasi yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan mengabaikan nilai-nilai moral. Lantas, upaya apa yang dapat kita lakukan untuk menghadapi tantangan tersebut? Upaya yang dapat kita lakukan adalah pengayaan sistem kurikulum berpolitik di dalam pendidikan di Indonesia. Pengayaan tersebut harus bernilaikan dengan nilai-nilai Pancasila, seperti adanya mata kuliah pendidikan Pancasila saat ini. Saya akan melanjutkan materi tentang pengimplementasian nilai-nilai Pancasila dalam bidang pertahanan dan keamanan yang sudah ada di masyarakat seperti Ronda Malam dan Sistem C. Dan bentuk tantangan dalam bidang pertahanan dan keamanan adalah spionase, militer,
saya akan melanjutkan materi yang berikutnya, yaitu implementasi nilai Pancasila dalam bidang ideologi. Pancasila sebagai ideologi berarti menjadikan Pancasila sebagai landasan oleh masyarakat dalam menjalankan kehidupannya. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dalam kelima atas Pancasila menjadi landasan bagi masyarakat dalam bersosialisasi, kehidupan beragama, hak asasi manusia dan bekerjasama. Peran lain dari ideologi yaitu sebagai alat dalam mencegah terjadinya konflik dalam masyarakat. Hal ini bertujuan agar masyarakat dapat hidup dalam rasa tentram serta memiliki rasa solidaritas yang tinggi. Serta peran lainnya yaitu ideologi dijadikan sebagai alat pemersatu bangsa. Karena pada dasarnya setiap bangsa yang ada di dunia memiliki keberagaman suku, adat, budaya, agama, dan bahasa. Terus selanjutnya yaitu tantangan dalam implementasi nilai-nilai Pancasila dalam bidang ideologi. Pertama yaitu munculnya paham-paham yang bertentangan nilai-nilai Pancasila. Pertama contohnya yaitu sekularisme, individualisme, dan konsumerisme. Lalu yang kedua maksudnya budaya asing yang mengikis budaya lokal. Lalu yang ketiga yaitu munculnya kebiasaan dan informasi-informasi yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Lalu ada upaya yang dilakukan dalam menghadapi tantangan tersebut. Yang pertama yaitu penguatan nilai-nilai Pancasila melalui pendekatan budaya. Hal ini dapat dilakukan dengan membangun fasilitas budaya di setiap wilayah dalam rangka mengembangkan dan melestarikan budaya lokal dalam masyarakat. Lalu yang kedua yaitu penguatan nilai-nilai Pancasila melalui sektor pendidikan. Hal ini dapat dilakukan dengan mengadakannya ataupun mewajibkannya mata pelajaran atau mata kuliah pendidikan Pancasila. Lalu yang ketiga, penguatan nilai-nilai Pancasila melalui bidang hukum. Hal ini dapat dilakukan dengan penegakan hukum terhadap hal-hal yang bertentangan terhadap nilai-nilai Pancasila. Saya akan melanjutkan materi implementasi Pancasila dalam bidang sosial dan budaya. Beberapa implementasi dalam sosial budaya adalah: 1. Adanya Tuhan Yang Maha Esa. 2. Mengambil keputusan dari hasil masyarakat. 3. Melestarikan budaya adat. Adanya beberapa tantangan dalam hal tersebut adalah adanya: 1. Adanya westernisasi. 2. Pengaruh budaya luar yang masuk ke dalam. Dari dua tantangan tersebut diperlukan solusi untuk mengatasi. Solusinya adalah dengan menyaring budaya luar yang akan masuk ke dalam Indonesia. Saya akan melanjutkan materi berikutnya yaitu implementasi nilai Pancasila dalam bidang hukum. Menjalankan proses hukum sesuai dengan kaidah keagamaan yang benar. Penerapan hukum sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan. Setiap lembaga dan pihak saling berintegrasi agar berjalan dengan lancar. Tidak semena-mena, individualis, dan egois dalam penerapan hukum. Memperlakukan setiap orang sama dalam hak keadilan dan tanpa terkecuali. Tantangan upaya implementasi nilai Pancasila dalam bidang hukum. 1. Masih adanya penyuapan terhadap pihak berwenang untuk meringankan ataupun membebaskan orang yang bersalah. Upaya yang harus dilakukan dari tersebut adalah untuk menindak tegas pihak berwenang tersebut dan tentang pengawasan. 2. Masih adanya permainan kekuasaan. Jika ada seorang berjabatan tinggi, maka dia akan mudah terlepas dari hukum ketika mendapatkan jabatan. Namun ketika ada orang berjabatan rendah, maka ia akan dengan sulit untuk terlepas dari hukum tersebut ketika mendapatkan kesalahan. Upaya yang harus dilakukan dari hal tersebut adalah pihak berwajib ataupun berwenang harus bertindak tegas untuk menghukum orang yang bersalah tersebut, maupun itu yang memiliki jabatan tinggi ataupun jabatan rendah. Implementasi Pancasila dalam bidang pertahanan dan keamanan. Implementasi Pancasila dalam bidang pertahanan dan keamanan dituangkan dalam pasal 327 ayat 3 dan pasal 30. Pasal-pasal tersebut merupakan penyebaran dari pokok pikiran persatuan yang merupakan pancaran dari sila pertama. Pemikiran ini adalah landasan bagi pembangunan dalam bidang pertahanan dan keamanan nasional. Maka implementasi Pancasila dalam bidang pertahanan dan keamanan nasional harus didasari dengan kesadaran bahwa Indonesia adalah negara hukum.